Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Matematika Pak Anton. Baik, pada video kali ini kita akan melanjutkan membahas soal prediksi ujian sekolah matematika peminatan, dan ini adalah video bagian yang ketiga. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa untuk mengklik subscribe dengan loncengnya agar channel ini terus berkembang lebih baik lagi, dan jika ada pertanyaan atau koreksi silakan isi kolom komen. Baik, kita langsung saja ke soal berikut. Diketahui sudut X terletak di kuadran 1 dan Y terletak di kuadran 2. Jika sin X adalah 12/13 dan cos Y adalah 3/5, maka tentukan nilai sin X ditambah Y. Oke, kita langsung saja ya. Nah, untuk nilai sin X ditambah Y, jadi konsepnya adalah sin X ditambah Y itu sama dengan sin X dikali cos Y ditambah cos X dikali sin Y, begitu ya. Nah, permasalahannya kita belum memiliki nilai cos X dan belum memiliki nilai sin Y. Nah, pertama kita cari sin X. Dari sin X kita punya sin X itu 12/13. Nah, ini kalau singkatannya dari sinilah si demi. Si demi. Artinya kalau daripada segitiga ya, untuk X berarti ini depan, ini samping, dan ini miring. Jadi depannya 12, miringnya adalah 13. Nah, ingat di triple Pitagoras, kalau 12 dengan 13 maka temannya adalah 5. 5, 12, 13. Berarti ini adalah 5. Gitu ya. Sehingga nilai cos X yang kita dapat, cos setelah cosami, berarti 5/13. Begitu kalau untuk nilai cos X. Oke. Kemudian untuk nilai sin Y, kita punya cos Y itu kan min 3/5. Cos itu tadi cosami. Ya, kita buat segitiga untuk nilai Y, gitu ya. Di depan ini samping, ini miring. Nah, sampingnya adalah min 3 atau 3. 3 aja kita buat. Kita hilangkan minnya dulu. Jadi sampingnya adalah 3, ya. Miringnya adalah 5. Nah, ingat triple Pitagoras 3 dan miring yang 5 berarti dia 4. Jadi biasanya depannya 4. Nah, dari sini dapat sin Y sama dengan si demi, yaitu 4/5. Tidak pakai min. Karena kenapa? Karena Y itu kan di kuadran 2. Dan ingat di kuadran 2 nilai sin itu positif. Nah, sehingga yang ditanya yaitu sin X ditambah Y. Kan tadi kita dapat sin X cos Y ditambah cos X dikali sin Y. Ya, maka kita dapat sin X kita tadi adalah 12/13 dikali cos Y min 3/5 ditambah 5/13 dikali 4/5. Maka kita dapat min 36/65 ditambah 20/65. Maka kita dapat min 16/65. Begitu. Oke. Nah, jadi secara umum konsepnya adalah kalau sin X ditambah Y berarti sin X cos Y ditambah cos X sin Y. Misalnya ini kurang. Kalau dia kurang, maka di sini juga kurang. Begitu ya. Nah, ingat karena kita punya sin X, maka kita cari dulu cos X. Cos X itu cosami, berarti dengan konsep segitiga. Dan triple Pitagoras 5, 12, 13. Begitu juga dengan Y. Karena kita punya cos Y, maka kita cari sin Y. Ingat, cos itu cosami, berarti samping per miring. Berarti sampingnya 3, miringnya 5. Kalau triple Pitagoras berarti 3, 4, 5. Berarti sisanya 4. Berarti depannya 4, maka sin Y-nya 4/5. Sehingga yang karena ditanya adalah sin X ditambah Y,
Maka kita dapat min 16/65. Oke. Oke, soal berikut. Pada segitiga PQR diketahui sin P sin Q adalah 2/3 dan P ditambah Q adalah 60. Tentukan nilai cos P kurang Q. Kalau kita lihat cos P dikurang Q itu konsepnya adalah cos P cos Q ditambah sin P sin Q. Begitu ya. Nah, ternyata cos P cos Q kita belum punya. Nah, kita gunakan ini. Ya. Kita gunakan P tambah Q. Berarti kita cari cos P ditambah Q. Berarti dapat cos P cos Q. Konsepnya ya. Kalau tambah dia kurang. Kurang sin P sin Q. Nah, P tambah Q 60 derajat. Berarti cos 60 derajat sama dengan cos P cos Q dikurang sin P sin Q kita 2/3. Berarti kita dapat 2/3. Dan ingat cos 60 nilainya setengah. Itu sama dengan cos P dikali cos Q dikurang 2/3. Maka 2/3 kita pindahkan menjadi tambah 2/3 sama dengan cos P cos Q ya. Ini 6, berarti dapat ini 3, ini 4 sama dengan cos P cos Q, maka dapat cos P cos Q yaitu 7/6 gitu. Sehingga yang ditanya adalah cos P kurang Q, maka kita bisa dapat ya dari sini berarti cos P dikurang Q berarti kita dapat 7/6 ditambah 2/3 sama penyebabnya 6, berarti ini 7 ditambah supaya 6 dikali 2 berarti 4 didapat 11/6. Jadi intinya kita lihat dulu yang ditanya cos P kurang Q berarti cos P cos Q ditambah sin P sin Q, berarti kita cari cos P cos Q. Nah, dengan cara yang mirip kita cari cos P tambah Q-nya, maka kita peroleh cos P dikali cos Q yaitu 7/6. Sehingga cos P kurang Q 7/6 tambah 2/3 yaitu 7 tambah 4/6 sama penyebut ya. Maka kita dapat 11/6. Oke. Soal berikut, jika cos A sama dengan 3/4 maka tentukan nilai dari sin 2A. Oke. Konsep sin 2A itu sama dengan 2 sin A cos A. Oke. Nah, berarti kita butuh mencari sin A. Nah, kita punya cos A. Cos A sama dengan 3/4. Dan kita tahu ini konsepnya adalah kosami. Berarti kita gunakan segitiga. Ya. Ini sudut A. Ini depan, ini samping, dan ini miring. Nah, sampingnya adalah 3, miringnya 4. Kita cari depan dengan teorema Pitagoras. M kuadrat sama dengan D kuadrat ditambah S kuadrat. T4 kuadrat sama dengan D kuadrat ditambah 3 kuadrat. 16. Ini 9. Berarti D kuadrat adalah 16 kurang 9 yaitu 7. Maka kita dapat D sama dengan akar 7. Nah, sehingga yang ditanyakan sin 2A. Berarti sama dengan 2 sin A. Oke. Sebelum sin 2A, sebelum kita kan baru dapat D ya. Oke. Berarti nilai dari sin A, sin itu kan si demi. Berarti kita dapat akar 7 miring kita tadi adalah 4. Maka sin 2A itu sama dengan 2, kan konsepnya 2 sin A cos A. Berarti sin A kita akar 7/4 dikali cos kita adalah 3/4. Ini coret, dapat 2. Maka kita dapat 3 akar 7/8.
Jadi tetap konsepnya seperti tadi, hanya saja sin 2A itu boleh kita kurang menjadi 2 sin A cos A. Ternyata dasarnya kita punya cos A, maka kita cari sin A. Sehingga kita dapat jawab bahwa nilai sin 2A yaitu 2 sin A cos A, kita dapat 3 akar 7/8. Oke, soal berikut diketahui sin A sama dengan 4/5 dan cos B sama dengan 7/25. Jika A, B, dan C adalah sudut-sudut pada segitiga ABC, maka nilai sin C. Oke. Ya, oke. Ingat hubungan karena ini ABC adalah sudut segitiga, maka hubungannya adalah A ditambah B tambah C adalah 180 derajat. Ya. Artinya C sama dengan 180 derajat dikurang A ditambah B. Gitu ya. Nah, ingat sin C berarti kita bisa ganti dengan sin 180 derajat dikurang A ditambah B. Nah, ini akan konsep kuadran 2. Ingat konsep kuadran 2, jika sin 180 kurang X itu sama dengan sin X. Artinya dari sini dapat sin A ditambah B. Nah, kita tahu tadi bahwa sin A tambah B tadi konsepnya adalah sin A cos B ditambah cos A sin B. Oke. Nah, kini kita punya ada sin A kita adalah 4/5. Berarti depan per miring. Kalau segitiganya ya, ini A, depannya 4, miringnya 5. Karena teorema Pitagoras, kalau 4, 5 berarti temannya adalah 3. Berarti kita dapat sampingnya 3. Sehingga cos A bisa kita dapat cos AMI berarti 3/5 gitu ya. Kemudian kita punya cos B itu adalah 7/25 ya, berarti cos AMI. Oke, kalau kita buat segitiganya seperti ini. Ini B, itu sampingnya 7, miringnya adalah 25. Nah, di triple Pitagoras 7, ini ada 25, maka temannya adalah 24. Gitu ya. Berarti dapat depannya 24. Oke. Maka sin B kita dapat si demi yaitu 24/25. Nah, sehingga nilai dari sin C kita dapatkan sin A cos B ditambah cos A sin B, maka bisa kita ganti menjadi sin A kita 4/5 dikali cos B kita dapat 7/25 ya, ditambah cos A dapat 3/5, sin B kita dapat 24/25 gitu. Maka kita dapatkan sama dengan ini 28/125 ditambah 72/125. Maka kita dapat adalah 100/125. Kita bagi 25, maka kita dapat 4/5 gitu. Jadi ingat konsepnya adalah pada segitiga maka A tambah B tambah C sama dengan 180. Karena ditanya C, maka C sama dengan 180 kurang A ditambah B. Karena ditanya adalah sin C, maka C adalah 180 kurang A tambah B, di mana ini konsep kuadran 2. Ingat konsep kuadran 2, sin 180 kurang X sama dengan sin X. Artinya ini menjadi sin A tambah B. Nah, kita tahu bahwa sin A tambah B itu adalah sin A cos B ditambah cos A sin B. Nah, karena baru diketahui adalah sin A dengan cos B, tentu dicari dahulu untuk nilai cos A dan sin B. Konsep sin su C demi cos tu cos AMI. Maka kita dapat cos A-nya dan sin B-nya. Sehingga bisa kita jawab sin C kita adalah 4/5 gitu. Oke, soal berikut, suatu suku banyak PX jika dibagi X kurang 3 bersisa 14 dan jika dibagi X tambah 5 bersisa min 2.
PX dibagi E kuadrat ditambah 2X dikurang 15 adalah. Oke. Jadi konsepnya begini. Karena dia dibagi berpangkat E kuadrat tambah 2X kurang 15 ya. PX dibagi E kuadrat tambah 2X kurang 15, maka sisa itu sama dengan PX ditambah Q, gitu ya. Oke, nah kita lihat E kuadrat tambah 2X kurang 15 kan faktor dari X kurang 3 X ditambah 5 gitu. Nah, jika PX dibagi X kurang 3, maka sisanya kan sama dengan 14. Nah, kalau sini kan X artinya kan X-nya 3. Sisa tadi adalah PX ditambah Q sama dengan 14. Kita ganti X-nya 3, maka kita dapat 3P ditambah Q sama dengan 14. Ini persamaan 1. Kemudian PX dibagi X tambah 5. Maka sisanya adalah min 2. X berarti kan X sama dengan min 5 ini. Berarti dapat min 5P ditambah Q sama dengan min 2. Ini persamaan 2 gitu. Nah, dari 1 dan 2 ya, maka kita dapat 3P ditambah Q adalah 14, min 5P ditambah Q adalah min 2. Q-nya sama, langsung kita kurang. Didapat 8P sama dengan 16. Maka P kita adalah 2 gitu ya. Karena P kita 2, kita punya 3P tambah Q adalah 14. Ganti 2 berarti 3 kali 2 tambah Q sama dengan 14. 6 tambah Q sama dengan 14. Maka Q adalah 8. Oke, sehingga karena ditanya sisa tadi kan adalah PX ditambah Q. Maka kita ganti P dengan Q. Berarti sisa itu sama dengan 2X ditambah 8. Oke. Nah, jadi konsepnya adalah ya, kalau soal seperti ini maka sisanya itu adalah PX ditambah Q. Kita rinci satu persatu. Untuk X kurang 3 berarti X-nya sama dengan 3, sisanya 14. Kita ganti ke sisa awal, berarti 3P tambah Q sama dengan 14. Begitu juga dengan X tambah 5, maka kita dapat min 5P tambah Q sama dengan min 2. Nah, kita eliminasi persamaan 1 dan 2, itu Q yang kita eliminasi, maka kita dapat P-nya 2. Dari P-nya 2, maka dapat Q-nya 8. Sehingga sisa tadi adalah PX tambah Q, kita ganti P dan ganti Q, maka dapat sisanya adalah 2X ditambah 8. Oke, baik. Demikianlah video kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk menghadapi ujian sekolah matematika peminatan tahun 2022. Tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.